Beralih ke informasi lain, saudara, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menjadi wilayah yang istimewa. Memimpinnya tentu bukan hal yang mudah. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan setelah 100 hari menjabat, menjadi yang tertinggi di seluruh Jawa. Tapi apakah gebrakan mereka sudah menjawab permasalahan utama warga dan merealisasikan janji-janji kampanyenya? Jawa Barat bukan hanya kunci lumbung suara dalam pemilu nasional. Memiliki 27 kabupaten dan kota yang dihuni oleh lebih dari 50,3 juta jiwa, Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan wakilnya Erwan Setiawan membawa visi Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata. Janjinya menciptakan pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat di desa dan di kota dan menjadikan masyarakat yang subur, makmur, tentram dan tertata alias gemah ripah repeh rapih. 100 hari memerintah, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 12-19 Mei 2025 menunjukkan hasil gemilang bagi kepemimpinan Deddy Mulyadi. 94,7% responden puas dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, hanya 61,3% responden yang puas dengan wakilnya Erwan Setiawan. Ya, Gubernur Deddy Mulyadi memang memulai rezimnya di Jawa Barat dengan sederet kebijakan kontroversial, mulai dari penggusuran PKL dan pembongkaran tempat rekreasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, membawa siswa bermasalah ke barak militer, melarang study tour, perayaan wisuda dan kelulusan di hotel, hingga vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos, menuai banyak reaksi sampai julukan baru. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Tura, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin dungu gitu kan, santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Namun, hasil survei justru mengungkap betapa besar dukungan responden terhadap kebijakan Deddy Mulyadi yang rata-rata di atas 85%. Seperti kebijakan siswa bermasalah masuk barak militer yang didukung total 92,9%. Lalu, larangan study tour didukung 89,7%. Larangan perayaan wisuda dan kelulusan di hotel dan gedung yang sama-sama di atas 88%. Kemudian larangan membawa HP untuk siswa yang didukung 84,6%. Dan larangan bawa kendaraan bagi siswa di bawah umur dengan dukungan 92,8%. Dukungan yang sama besarnya juga mengalir untuk kebijakan penertiban proyek wisata ilegal dan bangunan liar yang sama-sama di atas 90%. Tapi nyatanya, kepuasan terhadap Deddy Mulyadi tak sebanding dengan kepuasan terhadap pemerintahan Jawa Barat secara keseluruhan selama 100 hari pemerintahannya. Overall memang Deddy Mulyadi sangat tinggi. Ratingnya tinggi gitu ya, dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain. Kecuali DIY yang cukup kompetitif dan Jawa Timur. Jawa Barat menarik, persepsi terhadap Gubernur Deddy Mulyadi sangat positif. Tetapi kinerja Pemprovnya di beberapa isu itu di bawah 50%. Artinya sepertinya warga Jabar itu memberi kredit Deddy Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja Pemprovnya tidak seluruhnya diapresiasi. Nah, gitu. Bahkan wakil gubernurnya juga agak jomplang tadi ya. Jomplang lagi yang Pak Erwan tadi, selisih sampai 30%. Lantas, apa kata warga Jawa Barat? Infrastruktur mungkin dari transportasi sejauh ini sih masih ada banyak titik-titik kemacetan ya, apalagi kalau sudah hujan banyak titik-titik yang banjir juga, mungkin itu lebih diperhatikan. Terus kalau dari segi pendidikan sejauh ini sudah lebih baik. Nah, dari jam malam juga mungkin itu bagus juga. Ini mungkin baru 100 hari mungkin ya, mungkin belum semuanya terlihat mungkin ya, cuman ada beberapa aspek yang mungkin sudah ada perbaikan sih. Kalau saya lihat Deddy Mulyadi lebih konsen sama generasi-generasi muda. Dia memperhatikan perkembangan anak-anak nakal masuk ke barak, terus anak masuk sekolah jangan pakai motor, terus lebih pagi lagi. Itu menurut saya bagus banget sih untuk diterapkan. Infrastruktur terus terang kayaknya belum ada perubahan yang signifikan.
Malahan saya masih lihat ada beberapa sudut kota yang dulunya sudah bagus, seperti di pasar-pasar. Sekarang kembali kayak dulu lagi, kayak kurang diperhatikan lagi gitu, kurang tertata lagi. Terus kalau yang belum, tolong diperhatikan juga tentang infrastruktur, kemacetan, banjir. Kayaknya itu krusial juga ya, harus konsentrasi juga gitu. Masalahnya diselesaikan, khususnya yang masalah dari dulu sampai sekarang belum beres, kayak kemacetan dan banjir tuh. Ya kemacetan kan banyak faktornya juga ya. Ya mungkin Kang Deddy dan tim bisa menemukan solusi yang baik untuk warga Jawa Barat. 100 hari ini banyak hal positif yang kami rasakan sebagai warga Jawa Barat. Semoga memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk jalanan, ataupun ya salah satunya itu dari kemacetan, kebanjiran gitu. Semoga bisa diatasi gitu. Ya, infrastruktur yang belum merata, macet, hingga masalah banjir di Jawa Barat masih jadi sorotan warga. Meski demikian, Deddy berjanji akan transparan mengelola keuangan provinsinya bagi kesejahteraan warga. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan, itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Ya, yang dilakukan Deddy Mulyadi ini belum sepenuhnya menjawab akar masalah di tiap bidang, mau itu pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Terutama dengan lingkungan tadi juga kalau kita bahas, misalnya permasalahan sampah ini, saya lihat belum ada sistem yang coba diinisiasi pejabat daerah termasuk Deddy Mulyadi. Saya pikir penting untuk kemudian mengupas apa yang dia sudah lakukan, dan itu kemudian menjelaskan ke publik itu relevan dengan apa permasalahan di setiap bidang yang dia janjikan. Dia harus punya roadmap yang jelas tentang kerjanya, dan pada akhirnya nanti di 5 tahun kepengurusannya beliau bisa memastikan bahwa permasalahan di tiap bidang itu bisa terselesaikan. Di Jawa Barat, 7,08% dari 50,3 juta jiwa penduduk Jawa Barat atau sekitar 3,56 juta jiwa masuk dalam kategori miskin. Minimnya akses terhadap pendidikan dan perumahan serta rendahnya kualitas tenaga kerja adalah sederet penyebab kemiskinan di sana. Semanis apapun janji yang diberikan, sudah seharusnya kepala daerah mampu menyelesaikan akar permasalahan, bukan berasyik masuk dengan problem instan yang diurus di permukaan. Sah-sah saja jika pemimpin ingin terlihat di mana-mana, tapi jangan sampai tak menyelesaikan apa-apa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.